Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Larasati, peserta Latsar kelompok 3 angkatan 4. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan submateri pada modul 3, yaitu mengenai kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara yaitu adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara diantaranya yaitu peraturan baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, dan cara kamalam dan api semangat bela negara. Peraturan baris berbaris yaitu suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta Latsar. PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan, dan ketiakawanan. Manfaat mempelajari baris berbaris yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta Latsar CPNS senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu. Dalam peraturan baris berbaris ini, dideskripsikan mengenai berbagai macam ketentuan, yaitu ketentuan aba-aba dan gerakan, ketentuan untuk melangkah, memeriksa kerapihan, pelaksanaan sikap sempurna, lencang kanan, lencang depan, dan sebagainya. Keprotokolan yaitu pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Keprotokolan meliputi konsep keprotokolan, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, pelaksanaan kegiatan apel, dan etika keprotokolan. Tata tempat yaitu adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Aturan dasar tata tempat yang pertama yaitu orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Yang ketiga, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat paling tengah, tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Selanjutnya, tata upacara. Pengertian tata upacara secara umum adalah suatu kegiatan upacara secara umum di lapangan yang urut-urutan caranya telah ditentukan di instansi atau perkantoran resmi pemerintah. Manfaat tata upacara adalah sebagai bentuk pembinaan disiplin. Upacara dilakukan secara tertib dan teratur menurut urut-urutan acara yang telah dilakukan dengan gerakan-gerakan dan langkah kaki, tangan, serta anggota tubuh lainnya dengan seragam dan serentak sesuai gerakan langkah yang ditentukan dalam peraturan baris berbaris. Tata upacara berguna bagi peserta Latsar CPNS golongan 1, 2, dan 3, terutama dapat dimanfaatkan di tempat tugas masing-masing. Tata penghormatan. Tata penghormatan meliputi tata cara pemberian penghormatan dan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran upacara. Dalam acara resmi, pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu mendapat penghormatan berupa pemberian tata tempat, penghormatan bendera negara, penghormatan lagu kebangsaan, penghormatan jenazah bila meninggal dunia, dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan apel. Apel adalah salah satu praktek dari materi kegiatan belajar dalam modul kesiapsiagaan bela negara ini. Pelaksanaan kegiatan apel sangat diperlukan baik di tempat pekerjaan maupun di lingkungan diklat. Apel adalah suatu kegiatan berkumpul untuk mengetahui kehadiran dan kondisi personil dari suatu instansi perkantoran atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan secara terus-menerus. Apel yang biasa dilakukan adalah apel pagi dan apel siang.
Apel pada umumnya dilaksanakan di lapangan dengan tertib dan hikmat serta sungguh-sungguh. Manfaat kegiatan apel yaitu dapat selalu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi serta kesiapan personel yang dipimpinnya. Dapat digunakan untuk menyampaikan perhatian, instruksi, dan pengumuman-pengumuman, dapat menjalin rasa persaudaraan senasib sepenanggungan, memupuk rasa kebersamaan, dan meningkatkan pembinaan disiplin. Pemahaman dasar mengenai etika keprotokolan serta pengembangan kepribadian mutlak diperlukan dan akan menjadi panduan serta modal dasar keberhasilan pribadi seorang CPNS dalam memberikan pelayanan prima untuk mencapai kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tugas pada setiap acara. Selain pengetahuan dasar, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara, para CPNS juga diharapkan mempunyai pengetahuan lain, antara lain kewaspadaan dini. Kemampuan kewaspadaan dini ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dari pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Untuk membangun tim, pada kegiatan Lesar CPNS ini akan diberikan pembekalan berupa pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai kesiapsiagaan melalui berbagai macam permainan yang berguna untuk membangun tim yang efektif dalam setiap melaksanakan kegiatan yang memerlukan kerjasama 2 orang atau lebih. Jenis permainan yang menarik kesiapsiagaan diantaranya yaitu Birma Crosser, Caterpillar Race, Volley Carpet, Hula Hoop, Lockline, Flying Fox, Spiderweb, evakuasi bambu, pipa bocor, tupai dan pemburu, blind walk, dan lain sebagainya. Jarak malam atau jurut malam dilaksanakan dengan tujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta Latsar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan memegang atau menyimpan rahasia organisasi dan rahasia negara. Dalam kegiatan Latsar CPNS ini juga diadakan pengadaan api unggun yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri. Sekian pemaparan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.